salam sejahtera. Kembali lagi bersama Pak Leon belajar biologi untuk kingdom rantai. Nah, bahwasanya coba kau perhatikan beberapa jenis tumbuhan yang Bapak. Oke, di antara tumbuhan yang Bapak tunjukkan, apakah kamu mengetahui mana saja tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil? Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Nah, bahwasanya orang yang tinggal di kota biasanya lebih susah ya membedakan tumbuhan monokotil dengan tumbuhan dikotil ya dibandingkan dengan orang yang tinggal di desa. Kenapa? Karena orang di kota ini ya sangat jarang mengetahui atau melihat mengamati langsung bagaimana itu akar, batang, dan daun daripada tumbuhan kotil. Ya, cukup membedakan aja atau cukup dilihat saja. Sementara orang di desa biasanya itu tahu ya, banyak yang lebih paham karena tumbuhan itu sering digali atau dicabut, ditengok akarnya, batangnya, dan daun dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui bagaimana perbedaan monokotil dan dikotil, kamu dengarkan penjelasan Bapak berikut ini ya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita bahas untuk tumbuhan monokotil. Minggu lalu kita sudah membahas itu tumbuhan Gymnospermae ya, bahwasanya Gymnospermae ini ada 4 kelas. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tumbuhan Angiospermae. Gymnospermae maupun tumbuhan Angiospermae itu merupakan bagian dari tumbuhan berbiji atau disebut sebagai spermatopita. Ingat, dalam sistem klasifikasi spermatopita itu ya dalam tingkat taksonnya namanya divisi. Sudah. Nah, sedangkan Angiospermae dan Gymnospermae itu nanti boleh kita sebut sebagai superkelas. Karena nanti yang Angiospermae dia dibagi menjadi 2 kelas. Ya, Angiospermae yaitu ada nanti Monocotyledonae, kemudian ada Dicotyledonae. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Ingat aja kata A itu tidak, gymnos telanjang, dan spermae biji. Berarti bijinya atau tumbuhan ini bijinya tidaklah telanjang melainkan tertutup. Nah, bahwasanya Angiospermae ini memiliki ciri khas ya dibandingkan dengan Gymnospermae. Nah, di dalam biji daripada Angiospermae itu nanti terdapat yang namanya endosperma. Dan Angiospermae ya alat reproduksi utamanya yaitu bunga. Sehingga tumbuhan Angiospermae juga disebut sebagai tumbuhan berbunga atau Anthophyta. Nah, baiklah, untuk mengetahui dan memahami apa saja bagian-bagian dari bunga, kamu simak penjelasan Bapak berikut ini. Akan tetapi ingat dulu bahwasanya berdasarkan ketidaklengkapan alat kelamin pada bunga, nanti ada bunga disebut sebagai bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, berdasarkan kelengkapan daripada bagian bunga tersebut nanti ada disebut sebagai bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Mari kita perhatikan bagian bunga berikut. Bunga di samping termasuk bunga sempurna dan bunga lengkap. Dikatakan bunga sempurna karena dalam satu tangkai bunga terdapat alat kelamin jantan dan kelamin betina sekaligus. Dan disebut sebagai bunga lengkap karena memiliki bagian utama bunga, ya, yaitu alat kelamin bunga, mahkota bunga, dan kelopak bunga. Nah, bahwasanya untuk sistem reproduksi Angiospermae dikenal nanti sistem reproduksi atau sistem pembuahan ganda, yang artinya bahwasanya jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik itu dikenal dengan istilah penyerbukan atau persarian, lalu nanti dilanjutkan dengan proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, proses pembuahan atau fertilisasi inilah nanti itu berlangsung 2 tahapan yang melibatkan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Nah, kalau Angiospermae disebut sebagai pembelahan tunggal, ya kan? Nah, namun untuk Angiospermae ini waktunya proses pembuahannya itu lebih cepat dibandingkan Gymnospermae. Tahapan pembuahan ganda pada Angiospermae. Bahwasannya tumbuhan Angiospermae sudah berupa tumbuhan sporopit, yaitu diploid, nanti akan menghasilkan benang sari dan putik. Benang sari berkembang membentuk mikrosporanya, sedangkan putik megasporongnya. Mikrosporongnya akan membentuk sel induk mikrospora, sedangkan megaspora menghasilkan sel induk megaspora. Sel induk megaspora nanti berkembang menjadi mikrospora, kemudian serbuk sari dan bulu serbuk sari. Sementara megaspora dia hanya langsung membentuk kantong embrio. Bulu serbuk sari nanti dibagi 2 bagian, yaitu inti sel sperma 1 dan inti sel sperma 2. Sedangkan kantung embrio nanti berupa sel telur dan inti kandung lembaga sekunder, sering disingkat IKLS.
Apabila terjadi pertemuan antara sel sperma 1 dengan sel telur, dia akan bentuk zigot yang bersifat diploid. Sedangkan apabila sel sperma 2 bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder atau IKLS tadi, membentuk endosperma. Embrio dan endosperma dia nanti sudah berada di dalam bijinya ya, berupa nanti endosperma cadang makanan ya. Nanti biji tumbuh menjadi individu baru, yaitu tumbuhan angiospermae berikutnya. Secara singkat proses pembuahan ganda, yang pertama inti generatif 1 haploid atau tadi inti sperma 1 bertemu dengan sel telur haploid N akan bentuk zigot yaitu 2N. Dan tahap kedua inti generatif 2 haploid ditambah dengan IKLS 2N akan membentuk endosperma atau 3N. Seperti yang Bapak terangkan di awal video tadi, bahwasanya dalam sistem klasifikasi angiospermae itu nanti dibagi menjadi 2 kelas, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil berkeping 1 dan dikotil itu berkeping 2. Nah, pertemuan kali ini kita hanya membahas tumbuhan monokotil. Disimak dengan baik. Yang menjadi ciri-ciri daripada tumbuhan monokotil, bahwasanya di antara jaringan pengangkutnya, ya xilem dan floem, itu tidak terdapat yang namanya kambium. Oke ya. Nah, bahwasanya oleh karena tidak adanya kambium di antara xilem dan floem di berkas pengangkutnya, tumbuhan monokotil itu batangnya tidak membesar. Ya, namun ada beberapa tumbuhan seperti sagu, pinang, kelapa batangnya besar. Oke, itu nanti tersusun atas banyak jenis parenkim di sana. Oke, ciri berikutnya bahwasanya tumbuhan monokotil ini ya, dia itu tidak mengalami yang namanya pertumbuhan sekunder ya, seturut dengan aktivitas kambium kalau pertumbuhan sekunder. Oke ya. Nah, berikutnya ciri daripada tumbuhan monokotil bahwasanya dari sisi perakaran ya, dari akarnya ini berakar serabut. Kalau disebut serabut tidak ada dia nanti ujung akar ke pusat bumi ya, bahwasanya itu menyebar. Oke, bisa paham ya kira-kira ya. Lalu dari sistem batangnya, batang monokotil itu umumnya tidak bercabang-cabang ya, dia hanya sebatas lurus, kemudian ada ruas-ruasnya ya. Nah, berikutnya untuk sistem daunnya. Daun pada tumbuhan monokotil itu bisanya lurus atau sejajar. Ingat, kalau daun kan ada tulang ibu daun. Nah, jadi serabut atau tulang-tulang daun, tulang-tulang menuju ibu daunnya itu biasanya tidak bercabang-cabang ya, melainkan lurus. Kemudian untuk bunga ya, mahkota bunga pada tumbuhan monokotil itu biasanya 1 ya, atau kelepatan 3. Oke ya. Nah, kemudian bijinya. Nah, kalau misalkan dia bijinya nanti berkecambah, muncul kecambah ya, dia itu kotilodennya tidak membelah 2 ya, tapi dia tetap 1. Makanya disebut berkeping 1. Ya, jangan artikan dalam mindset kita bahwasanya tumbuhan monokotil itu kalau dibuka buahnya 1 bijinya monokotil, itu salah. Sudah ya. Nah, tapi kalau ditanam dia ya, kotiledon atau penyimpan cadang makanan daripada biji itu dia tidak pecah menjadi 2, dia tetap 1 ya, seperti jagung. Oke, makanya sebut nanti dia itu monokotil. Oke ya. Klasifikasi tumbuhan monokotil. Pengklasifikasian tumbuhan monokotil ya, itu terdiri beberapa jenis famili. Oke ya. Nanti yang kita bahas yang umum-umum saja. Yang pertama ordo Liliales, familinya nanti Liliaceae. Nah, cirinya semak basah, akarnya rimpang, memiliki umbi ya, terlebih umbi lapis. Contohnya nanti adalah bunga lili atau bunga bakung, bunga tulip, bawang merah, bawang putih. Kedua ada ordo Asparagales, nanti familinya berupa Amaryllidaceae, kemudian Orchidaceae. Untuk Amaryllidaceae cirinya nanti semak basah menahun, memiliki umbi atau umbi lapis atau umbi akar ya. Nanti contohnya adalah bunga sadap malam. Lalu famili Orchidaceae ini kelompok anggrek ya, bahwasannya tumbuhan semak menahun, epipit, kemudian memiliki akar rimpang dan daging berdaun. Contohnya nanti adalah anggrek tanah, anggrek hitam dan sebagainya.
Yang ketiga, Ordo Aracales. Nanti familinya adalah Palmae ya. Bahwasanya ini bentuk palma-palmaan. Bentuk pohon memanjat, di batang ada bekas daun berbentuk cincin, daun menyirip atau kipas ya. Pangkal pelepah daun melebar. Contohnya adalah Cocos nucifera, nanti kelapa, boleh juga pinang, pinang merah, kemudian enau, berikutnya lontar, kemudian kurma ya, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada Ordo Poales, nanti dua famili yaitu famili Graminaceae sama Bromesiae. Nah bahwasanya untuk Graminaceae itu untuk bangsa rumput-rumputan, batangnya silindri agak pipi, persegi dan berongga, berdaun tunggal dan berpelepah. Contohnya nanti berupa padi, jagung, gandum, sorghum, rumput gajah, rumput teki, dan rumput kumbu dan sebagainya. Kemudian untuk famili Bromeliaceae nanti kelompok nanas-nanasan berbentuk semak basah. Contohnya adalah tanaman nanas dan bunga tanaman nanas lainnya. Kemudian ordo yang kelima yaitu Zingiberales, nanti terdiri dari dua famili. Yang pertama famili Musaceae dan yang kedua Zingiberaceae. Untuk famili Musaceae yaitu kelompok pisang-pisangan ya, dimana berbentuk semak atau pohon, berbatang semu yang berpelepah daun, daunnya menyirip, bunga karangan. Contohnya adalah tanaman pisang Musa paradisiaca. Sedangkan untuk famili Zingiberaceae, kelompok jahe-jahean, bentuk semak basah menahun, batang tegak, daun berpelepah, dan batang berimpang. Contohnya nanti adalah Alpinia galaga, yaitu lengkuas, jahe, ya, kemudian kunyit, kemudian ada temulawak serta kencur, ya. Berikut yang keenam Ordo Caryophyllales, yaitu famili Cactaceae, yaitu kelompok kaktus ya, memiliki batang menyimpan air, ya, bersifat sukulen, daunnya kecil berbentuk sisik atau duri yang menempel ya. Contohnya adalah Omnitua elater, buahnya dapat dimakan, atau kita sebut satu buah naga ya, itu termasuk itu kaktus-kaktusan. Ordo yang kedelapan adalah Pandales, familinya Pandanaceae. Cirinya berbentuk pohon, perdu atau semak. Daun terkumpul rapat dan bertulang daun sejajar. Daun yang rontok meninggalkan bekas berbentuk cincin pada batangnya. Contohnya Pandanus tectoreus atau pandan. Materi berikut manfaat tumbuhan monokotil. Yang pertama, sebagai penghasil karbohidrat terbesar, misalnya padi, gandum, sorghum, dan sagu. Dua, sebagai tanaman hias seperti keladi-keladian, ya, anggrek maupun tanaman lainnya. Tiga, sebagai pembuatan tikar anyaman, misalnya rumput kumbu dan daun pandan duri. Keempat, sebagai rempah-rempah dan bumbu masakan seperti kunyit, lengkuas, jahe, dan kencur. Kelima, sebagai zat antioksidan seperti kunyit dan temulawak. Dan masih banyak lagi tanaman monokotil yang dimanfaatkan manusia dalam kehidupannya sehari-hari.